Ada satu jenis penyembuhan yang sering membuat orang mundur. Bukan karena sulit, tapi karena terlalu jujur. Kebanyakan orang ingin sembuh seperti ingin membersihkan debu dari meja. Cepat, rapi, tanpa mengangkat apapun yang berat. Mereka ingin rasa tenang, tidur nyenyak, tubuh ringan, pikiran jernih. Tapi mereka tidak ingin menyentuh sumber yang membuat luka itu terus hidup. Dan disinilah rahasianya. Penyembuhan paling kuat yang jarang orang berani coba bukanlah ramuan langka, bukan pula ritual rumit atau teknik mistis yang hanya bisa dilakukan di puncak gunung. Penyembuhan ini jauh lebih dekat, terlalu dekat. Ia adalah praktik untuk menghadapi energi yang selama ini kita kunci rapat, emosi yang kita tekan, memori yang kita bungkam, dan sinyal tubuh yang kita abaikan. Karena tubuh tidak pernah lupa, ia menyimpan segalanya, seperti tanah yang menyerap air hujan. Diam, tapi menyimpan. Dalam video ini, kita akan membahas satu metode penyembuhan spiritual tubuh yang sangat sederhana secara bentuk, namun luar biasa dalam dampaknya. Teknik yang dipakai dalam banyak tradisi penyembuhan kuno, dari jalur tabib energi, ajaran pernapasan, hingga praktik pelepasan trauma yang modern. Kita akan membahas konteksnya, mengapa teknik ini begitu efektif, lalu masuk ke langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakukan sendiri dengan aman. Dan yang paling penting, apa yang akan berubah dalam tubuh dan energi kamu ketika kamu benar-benar berani melakukannya. Dalam banyak tradisi tabib kuno, penyakit tidak selalu dianggap musuh. Penyakit dipandang sebagai pesan, kode yang dikirim tubuh ketika energi hidup tidak lagi mengalir dengan benar. Di Tiongkok kuno, tabib memahami bahwa emosi yang tertahan bisa mengganggu organ tertentu. Dalam Ayurveda, tubuh dilihat sebagai medan unsur yang bisa kacau bukan hanya karena makanan, tetapi juga karena pikiran dan luka batin. Dan dalam jalur hermetik, tubuh dianggap sebagai cermin dari jiwa, as above, so below. Yang menarik, pemahaman ini ternyata mulai didukung oleh penelitian modern. Ilmu psikologi dan kesehatan menemukan hubungan kuat antara stres kronis, trauma, dan gangguan tubuh. Banyak ahli kesehatan menekankan bahwa sistem saraf yang terus berada dalam mode bahaya dapat memengaruhi imun, pencernaan, tidur, bahkan hormon. Konsep seperti somatic healing dan trauma release muncul karena satu hal yang sama. Tubuh menyimpan pengalaman. Inilah alasan topik ini penting. Karena jika penyembuhan hanya dilakukan di permukaan, hanya afirmasi, hanya meditasi ringan, hanya positif, maka energi yang terkunci tetap ada. Dan energi yang terkunci, cepat atau lambat, akan mencari jalan keluar. Biasanya lewat kecemasan, sakit tubuh, atau kelelahan yang tidak jelas sebabnya. Teknik penyembuhan paling kuat yang jarang orang berani coba adalah praktik pelepasan energi tertahan melalui tubuh, dengan satu prinsip utama, yaitu kamu tidak menyembuhkan dengan melawan rasa sakit. Kamu menyembuhkan dengan memberi ruang pada apa yang selama ini kamu kunci. Banyak orang mengira penyembuhan adalah proses menambah sesuatu ke dalam diri, seperti menambah energi, menambah motivasi, menambah keyakinan. Padahal dalam banyak kasus penyembuhan yang nyata, justru terjadi ketika kamu mengurangi beban yang tidak kamu sadari, sedang kamu bawa setiap hari. Praktik ini bisa kamu lakukan sendiri, tanpa alat, tanpa ritual rumit, dan tanpa sugesti berlebihan. Yang kamu butuhkan hanya tempat yang aman, waktu yang cukup, dan kesediaan untuk tetap hadir. Waktu terbaik adalah malam hari atau pagi sebelum aktivitas dimulai, karena sistem saraf lebih mudah masuk ke keadaan tenang. Jika kamu punya riwayat trauma berat, serangan panik, atau gangguan psikologis yang serius, lakukan dengan lebih hati-hati dan sebaiknya didampingi profesional, karena tujuan latihan ini bukan untuk memaksa luka muncul, tetapi untuk melatih tubuh melepaskan beban dengan cara yang bertahap. Pertama, siapkan ruang.
Matikan distraksi, redupkan cahaya, dan pastikan kamu tidak akan diganggu selama 20 hingga 30 menit. Duduk atau berbaring, tetapi posisi terbaik adalah berbaring telentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menapak lantai. Posisi ini sederhana, namun sangat penting karena membuat punggung bawah lebih rileks dan mengurangi ketegangan di pinggul, area yang sering menjadi gudang emosi tertahan. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut untuk memberi sinyal pada tubuh bahwa kamu sedang kembali ke dalam, bukan melarikan diri keluar. Kedua, lakukan penyetelan napas. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, tahan 2 hitungan, lalu hembuskan melalui mulut selama 6 hitungan. Jangan memaksa napas menjadi panjang. Cukup buat hembusan sedikit lebih lama dari tarikan. Ini adalah kunci untuk menenangkan sistem saraf, karena hembusan panjang memberi sinyal aman pada tubuh. Lakukan selama 2 hingga 3 menit sampai kamu merasakan detak jantung melambat dan bahu mulai turun dengan sendirinya. Ketiga, masuk ke tahap pemindaian tubuh. Ini bukan meditasi untuk mengosongkan pikiran. Ini latihan untuk membaca bahasa tubuh yang selama ini kamu abaikan. Arahkan perhatian dari ujung kepala ke kaki, perlahan, seperti menyorotkan lampu ke lorong yang gelap. Kamu tidak sedang mencari sensasi yang indah. Kamu sedang mencari titik yang terasa berat, kaku, nyeri halus, panas, dingin, kebas, atau seperti ada tekanan. Banyak orang akan menemukan titik di dada, tenggorokan, perut, rahang, atau panggul. Saat kamu menemukan satu titik yang paling menonjol, jangan buru-buru mengubahnya. Cukup sadari, lalu katakan dalam hati bahwa kamu melihatnya dan kamu tidak akan mengusirnya. Keempat, lakukan langkah yang paling jarang orang berani lakukan, yaitu memberi izin pada sensasi itu untuk bergerak. Ini terdengar aneh, tetapi tubuh memiliki mekanisme alami untuk menyelesaikan stres yang tidak selesai. Hewan di alam, setelah lolos dari ancaman, sering bergetar sebentar lalu kembali normal. Manusia modern jarang membiarkan getaran itu terjadi, karena sejak kecil kita diajarkan untuk menahan, menenangkan diri dengan cara membekukan, dan terlihat baik-baik saja. Dalam latihan ini, kamu akan mengundang tubuh untuk melakukan kebalikannya, yaitu melepas. Caranya sederhana. Setelah kamu menemukan titik utama, misalnya di dada, kamu tetap bernapas pelan dan membayangkan napas masuk ke area itu, lalu membayangkan napas keluar membawa sedikit beban. Kamu tidak perlu membayangkan warna atau cahaya jika itu terasa dibuat-buat. Cukup bayangkan ruang. Lalu tanyakan satu pertanyaan dalam hati, pertanyaan yang tidak menghakimi, yaitu emosi apa yang paling dekat dengan sensasi ini. Jangan mencari jawaban dengan logika, tunggu tubuh memberi jawaban, biasanya berupa kata sederhana seperti takut, sedih, marah, kecewa, malu, atau lelah. Kelima, saat emosi itu muncul, kamu tidak perlu menceritakan kisahnya. Ini penting. Banyak orang terjebak pada memori dan cerita, lalu tubuh kembali tegang. Yang kita lakukan adalah tetap di tubuh, bukan tenggelam di kepala. Jika air mata datang, biarkan. Jika tenggorokan terasa sesak, biarkan. Jika tangan ingin bergerak, biarkan. Jika muncul getaran halus di kaki atau perut, biarkan. Ini adalah tanda energi yang tadinya beku mulai mencair. Kamu tetap bernapas panjang, dan kamu terus memberi ruang tanpa menilai apakah proses ini benar atau aneh. Keenam, gunakan pelepasan suara rendah. Ini adalah teknik tabib yang sangat tua dan juga digunakan dalam pendekatan modern untuk regulasi saraf. Saat menghembuskan napas, buat suara dengung pelan seperti hum, bukan keras, cukup terasa bergetar di dada. Dengung ini membantu merilekskan saraf vagus, menurunkan ketegangan,
dan membuat tubuh merasa lebih aman untuk melepas. Lakukan selama 1 hingga 2 menit. Jika kamu merasa ingin menguap, itu pertanda baik karena tubuh sedang keluar dari mode waspada. Ketujuh, lakukan gerakan pelepasan sederhana. Jika emosi terasa menumpuk di dada, letakkan kedua tangan di dada, lalu tekan pelan, kemudian lepaskan. Jika terasa di perut, lakukan hal yang sama. Jika terasa di rahang, buka mulut sedikit dan biarkan rahang menggantung beberapa detik. Jika terasa di panggul, goyangkan panggul sangat kecil, hampir tidak terlihat. Ini bukan gerakan untuk estetika, ini gerakan untuk memberi sinyal pada tubuh bahwa kamu tidak membeku. Pembekuan adalah bahasa trauma. Gerak kecil adalah bahasa pemulihan. Kedelapan, tutup dengan penegasan tubuh, bukan afirmasi mental. Banyak orang mengulang kalimat positif, tetapi tubuh tidak percaya karena tubuh masih tegang. Jadi yang kita lakukan adalah memberi penegasan melalui sensasi. Setelah 10 hingga 15 menit, tarik napas lebih dalam, lalu rasakan berat tubuh menempel pada lantai. Rasakan bahwa kamu didukung. Lalu katakan dalam hati, "Aku aman untuk merasakan." Kalimat ini sederhana, namun bagi sistem saraf, ini seperti kunci yang membuka pintu. Kesembilan, setelah selesai, jangan langsung kembali ke ponsel atau aktivitas. Duduk perlahan, minum air hangat jika bisa, dan catat satu hal yang kamu rasakan, bukan cerita panjang. Cukup satu kalimat seperti "dadaku lebih longgar", atau "aku merasa sedih tanpa sebab", atau "aku merasa ringan". Catatan ini membantu kamu melihat pola dari hari ke hari. Penyembuhan yang kuat selalu meninggalkan jejak kecil yang konsisten, bukan ledakan dramatis. Hambatan paling umum adalah rasa takut kehilangan kontrol. Banyak orang berhenti di tengah karena mereka takut jika emosi keluar, mereka tidak bisa kembali. Ini kekhawatiran yang wajar, tetapi tubuh sebenarnya punya batas alami. Yang penting kamu tidak memaksa, kamu tidak menggali trauma secara agresif, dan kamu selalu kembali ke napas. Hambatan kedua adalah merasa tidak merasakan apapun. Jika itu terjadi, jangan panik. Kebas adalah mekanisme perlindungan. Tugas kamu bukan memaksa sensasi muncul, tetapi melatih kehadiran. Kadang latihan pertama hanya membuat kamu lebih sadar betapa selama ini kamu mati rasa, dan itu sudah langkah besar. Jika kamu melakukan praktik ini 3-5 kali seminggu, kamu akan mulai melihat perubahan yang tidak hanya spiritual, tetapi sangat fisik. Tidur lebih dalam, napas lebih panjang, reaksi emosional lebih stabil, dan tubuh terasa lebih hidup. Dan inilah yang membuat teknik ini jarang orang berani coba, karena ia tidak memberi ilusi penyembuhan. Ia memberi penyembuhan yang nyata, dengan cara mengembalikan kamu ke tubuhmu sendiri. Jika kamu melakukan teknik tadi dengan konsisten, hal pertama yang akan berubah bukanlah hidupmu di luar, melainkan cara tubuhmu menafsirkan hidup. Ini terdengar halus, tetapi dampaknya besar. Banyak orang selama ini tidak hidup dari kesadaran. Mereka hidup dari sistem saraf yang tegang. Mereka bangun pagi bukan sebagai diri mereka yang utuh, tetapi sebagai tubuh yang sudah siap bertahan. Dan ketika tubuh hidup dalam mode bertahan, dunia akan selalu terlihat seperti ancaman. Bahkan ketika tidak ada yang benar-benar menyerang. Disinilah hasil pertama muncul. Kamu mulai mengalami pergeseran dari reaksi ke respons. Reaksi adalah gerakan otomatis, seperti pintu yang selalu terbanting ketika ada angin kecil. Respons adalah pintu yang bisa kamu buka dan tutup dengan sadar. Ketika energi tertahan mulai dilepas, kamu akan menyadari bahwa banyak kebiasaan buruk sebenarnya bukan masalah moral, melainkan masalah beban. Orang yang mudah marah sering bukan karena jahat, tetapi karena dadanya penuh tekanan. Orang yang mudah cemas sering bukan karena lemah, tetapi karena tubuhnya tidak pernah benar-benar merasa aman. Hasil kedua adalah perubahan pada aliran energi tubuh. Dalam bahasa tabib energi, tubuh memiliki jalur. Ada yang menyebutnya meridian, ada yang menyebutnya nadi, ada yang menyebutnya kanal.
Nama boleh berbeda, tetapi fenomenanya sama, yaitu ada arus hidup yang seharusnya mengalir. Ketika emosi dibekukan, arus ini seperti sungai yang tertutup bendungan. Air tetap ada, tetapi ia menekan. Tekanan itu akhirnya muncul sebagai gejala, kadang sebagai sakit kepala, nyeri leher, gangguan lambung, jantung berdebar, atau lelah yang tidak masuk akal. Saat kamu melakukan praktik pelepasan, bendungan itu tidak runtuh sekaligus. Ia membuka celah kecil, dan celah kecil itu cukup untuk membuat arus bergerak lagi. Inilah mengapa banyak orang setelah latihan pertama merasakan sensasi hangat di tangan, kesemutan halus di kaki, atau napas yang tiba-tiba terasa lebih dalam. Itu bukan sugesti. Itu tanda bahwa tubuh kembali berani mengalir. Hasil ketiga adalah kamu mulai mengenali suara tubuh yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Tubuh tidak berbicara dengan kalimat, ia berbicara dengan tekanan, berat, panas, dingin, dan getaran. Ketika kamu melatih pemindaian tubuh dan memberi ruang pada sensasi, kamu sedang belajar alfabet yang selama ini kamu buta. Dan ketika kamu bisa membaca alfabet itu, kamu tidak lagi harus menunggu tubuh berteriak lewat penyakit untuk mendapatkan perhatianmu. Ada hasil lain yang sering mengejutkan, yaitu munculnya emosi lama yang terasa seperti tidak relevan. Kamu bisa tiba-tiba sedih tanpa sebab, atau marah pada hal kecil, atau merasa takut padahal hidupmu sedang baik. Banyak orang menganggap ini tanda mereka mundur, padahal ini justru tanda mereka mulai pulih. Emosi lama itu seperti asap yang terperangkap di ruangan tertutup. Ketika kamu membuka jendela, asap tidak langsung hilang. Ia justru terlihat lebih jelas karena sekarang ada cahaya. Tetapi terlihat bukan berarti bertambah. Terlihat berarti akhirnya bisa keluar. Pada tahap ini, kamu akan mulai merasakan satu perubahan yang sangat spiritual namun sangat nyata, yaitu rasa kehadiran. Banyak orang mengira spiritualitas adalah naik ke langit, padahal spiritualitas yang matang adalah turun ke tubuh. Kamu tidak lagi hidup sebagai kepala yang membawa tubuh kemana-mana. Kamu mulai hidup sebagai kesadaran yang berdiam di dalam tubuh. Ini mengubah cara kamu berbicara, cara kamu berjalan, cara kamu memandang orang, bahkan cara kamu memilih sesuatu. Kamu menjadi lebih sedikit reaktif, lebih sedikit impulsif, dan lebih sedikit terjebak dalam pola lama. Dan di titik ini, teknik ini mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ia bukan hanya menyembuhkan gejala, tetapi memutus pola. Pola hubungan, pola sabotase diri, pola takut ditinggalkan, pola selalu merasa tidak cukup. Karena banyak pola itu bukan berasal dari pikiran sadar, melainkan dari tubuh yang pernah terluka dan kemudian membangun strategi bertahan. Ketika strategi itu tidak lagi dibutuhkan, ia mulai runtuh dengan sendirinya, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena tubuh akhirnya merasa aman. Ada satu nuansa yang jarang dibicarakan ketika orang membahas penyembuhan energi tubuh, yaitu bahwa proses ini tidak selalu terasa ringan. Justru karena teknik ini bekerja di lapisan terdalam, kadang ia memunculkan fase yang terasa seperti kabut. Kamu mungkin merasa lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, atau lebih cepat lelah. Banyak orang mengira itu pertanda latihan ini salah. Padahal seringkali itu pertanda tubuh sedang merombak cara lamanya bertahan. Bayangkan sebuah rumah tua yang selama bertahun-tahun ditutup rapat. Di dalamnya ada debu, ada udara pengap, ada sudut yang tidak pernah terkena cahaya. Ketika kamu pertama kali membuka jendela, udara segar masuk, tetapi debu juga berterbangan. Debu itu bukan muncul karena rumah menjadi lebih kotor. Debu itu muncul karena rumah akhirnya bernapas. Penyembuhan energi bekerja seperti itu. Ia membuat yang tersembunyi menjadi terlihat, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyelesaikan siklus yang tertunda. Ada juga kontradiksi yang sering mengecoh orang. Semakin kamu ingin cepat sembuh, semakin tubuh menolak. Karena kecepatan adalah bahasa tekanan, sedangkan penyembuhan adalah bahasa keamanan. Sistem saraf tidak bisa melepas ketika ia merasa dikejar.
inilah mengapa latihan ini harus dilakukan dengan sikap yang hampir paradoks. Kamu hadir sepenuhnya, tetapi kamu tidak memaksa hasil. Kamu melakukan, tetapi kamu tidak mengejar. Kamu memberi ruang, bukan menuntut perubahan. Ini yang membuatnya terasa seperti jalan tabib, bukan sekadar teknik. Aspek yang jarang diketahui adalah bahwa tubuh punya memori tanpa gambar. Banyak orang menunggu memori muncul seperti film. Padahal trauma dan beban emosional sering tersimpan sebagai sensasi murni. Ketegangan di rahang bisa berasal dari bertahun-tahun menahan kata-kata. Sesak di dada bisa berasal dari kebiasaan menelan kesedihan. Berat di perut bisa berasal dari rasa takut yang tidak pernah diberi nama. Ketika kamu melakukan latihan ini, kamu sedang menyentuh memori yang tidak berbentuk cerita, tetapi tetap nyata. Dan karena tidak berbentuk cerita, ia tidak selalu bisa dipahami oleh logika. Ia hanya bisa dilepas oleh tubuh. Ada satu hal lagi yang membuat teknik ini jarang orang berani coba, yaitu ia mengubah identitas. Banyak orang tanpa sadar sudah membangun identitas dari lukanya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka merasa menjadi diri sendiri ketika cemas, ketika overthinking, ketika selalu siaga. Jadi ketika ketegangan mulai hilang, muncul rasa asing. Ada ruang kosong. Dan ruang kosong itu menakutkan bagi orang yang terbiasa hidup dalam kebisingan batin. Namun ruang kosong itu sebenarnya bukan kehampaan. Itu adalah ruang untuk energi hidup kembali. Di tahap lebih dalam, kamu akan merasakan bahwa pelepasan energi tertahan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan. Setiap beban yang dilepas adalah kapasitas yang kembali. Kapasitas untuk mencintai tanpa takut, untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah, untuk beristirahat tanpa merasa malas, untuk hadir tanpa harus mengontrol. Dan ini adalah inti dari penyembuhan spiritual tubuh. Bukan menjadi orang yang tidak pernah terluka, tetapi menjadi orang yang tidak lagi dikendalikan oleh luka. Jika kamu terus melakukan praktik ini, kamu akan mulai melihat bahwa tubuhmu bukan penjara, melainkan pintu. Pintu menuju kesadaran yang lebih tenang, energi yang lebih jernih, dan kehidupan yang lebih selaras. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu akan memahami bahwa penyembuhan paling kuat bukan yang membuatmu melupakan, tetapi yang membuatmu mampu hadir tanpa takut pada apapun yang kamu rasakan. Penyembuhan paling kuat yang jarang orang berani coba bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan sesuatu yang sangat dekat, yaitu keberanian untuk kembali ke tubuh dan memberi ruang pada energi yang selama ini dikunci. Ketika kamu menenangkan napas, memindai sensasi, membiarkan emosi bergerak, dan melepas tanpa memaksa, kamu sedang melakukan hal yang jauh lebih dalam daripada sekadar relaksasi. Kamu sedang melatih tubuh untuk merasa aman kembali. Hasilnya bukan hanya pikiran yang lebih tenang, tetapi pola hidup yang mulai berubah dari akar. Karena sistem saraf yang pulih akan mengubah cara kamu mencintai, memilih, bekerja, dan memandang diri sendiri. Jika kamu ingin mencoba, lakukan pelan. Lakukan konsisten, dan lakukan dengan sikap hormat pada tubuhmu. Karena tubuh tidak pernah menjadi musuhmu. Ia hanya menunggu kamu cukup berani untuk mendengarkan.